Shalom saudara, hari ini kita masuk Ester 3 yang saya beri judul Musuh Lama dengan Naba Baru Haman. Pada dasarnya hari ini kita akan belajar tentang satu karakter yang bernama Haman, yaitu musuh orang Yahudi. Setelah Ester 1 bercerita tentang bagaimana raja berpesta, memperlihatkan kekuatannya, kekuasaannya, dan kekayaannya, dan membuang Ratu Wasti yang menolak untuk taat kepadanya, dan di mana Ester 2 berkat kehendak Allah, Ester menjadi ratu Persia yang baru. Nah, sekarang kita masuk kepada Ester 3. Oke, saudara, selama 4 tahun segalanya damai di Susan. Ester telah memerintah sebagai ratu, dan Mordekai menangani urusan raja di pintu gerbang. Kemudian segalanya berubah, dan semua orang Yahudi di Kekaisaran Persia mendapati diri mereka dalam bahaya dibunuh, hanya untuk memuaskan kebencian seorang pria bernama Haman. Saudara, kitab Ester adalah salah satu dari 5 kitab perjanjian lama yang oleh orang Yahudi disebut sebagai tulisan, atau 5 Megillot. Kata Megillot berarti gulungan dalam bahasa Ibrani. Buku-buku lainnya adalah Rut, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan Ratapan. Setiap tahun, pada pesta Purim, kitab Ester dibacakan di depan umum di sinagog, dan setiap kali pembaca menyebutkan nama Haman, orang-orang yang akan menghentakkan kaki mereka dan berseru, semoga namanya dihapus. Bagi orang Yahudi dimanapun, Haman mempersonifikasikan orang yang mencoba memusnahkan orang Yahudi. Ester 3 ini menjelaskan kepada kita mengapa Haman begitu berbahaya. Oke, kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. Ester 3 ayat 1 sampai 6. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikarunialah kebesaran oleh Raja Ahasveros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Saudara, Haman adalah keturunan Agag. Haman adalah seorang Agag yang bisa berarti bahwa dia adalah keturunan dari Agag, raja orang Amalek. 1 Samuel 15 ayat 8. Jika kita membaca sejarah, maka kita dapat dengan mudah memahami mengapa Haman membenci orang Yahudi. Tuhan telah menyatakan perang terhadap orang Amalek dan ingin nama dan ingatan mereka dihapuskan dari muka bumi. Ceritanya kembali ke masa Eksodus Israel dari Mesir. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Ketika orang Amalek menyerang menyerang orang-orang yang lelah oleh Tuhan di barisan belakang bangsa yang bergerak. Jadi yang paling belakang itu Ulangan 25 ayat 18. Setelah Musa memerintahkan Yosua untuk berperang melawan Amalek, dia menjadi perantara di gunung dan Yosua memenangkan kemenangan besar. Tuhan menyuruh Musa untuk menulis dalam sebuah buku bahwa dia telah menyatakan perang terhadap orang Amalek. Dan suatu hari akan menghancurkan mereka sama sekali karena apa yang telah mereka lakukan terhadap umatnya. Musa mengingatkan orang Israel tentang serangan licik orang Amalek sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Jadi sebenarnya ini adalah konflik nenek moyang Haman, Amalek, dan Yahudi. Jadi Saul, raja Israel pertama yang diperintahkan Tuhan untuk menghancurkan orang Amalek, 1 Samuel 15, dia gagal dalam tugasnya dan kehilangan mahkotanya sendiri. Orang Amalek yang mengklaim bahwa mereka lah yang membunuh Saul di medan perang, lihat 2 Samuel 1 ayat 1 sampai 10. Karena Saul tidak sepenuhnya mematuhi Tuhan, beberapa orang Amalek hidup
Dan salah satu keturunan mereka, Haman, bertekad untuk memusnahkan musuh kuno bangsanya, yaitu orang Yahudi. Perlu dicatat bahwa Raja Saul, seorang Benyamin, gagal menghancurkan orang Amalek, tetapi Mordekai, juga seorang Benyamin, Ester 2 ayat 5, mengambil alih pertempuran dan mengalahkan Haman. Perlu dicatat bahwa pendiri orang Amalek adalah keturunan Esau, dan Esau adalah musuh saudaranya Yakub atau Israel. Jadi ini adalah tahap lain dari konflik kuno antara daging dan roh, setan dan Tuhan, jalan iman dan jalan dunia. Jadi saudara, kita lihat karakter Haman itu adalah karakter yang dibenci Tuhan. Nanti kita bisa pelajari dalam firman Ester 3 ini. Saudara, segala sesuatu tentang Haman penuh kebencian. Anda tidak dapat menemukan satu hal pun tentang pria ini yang layak dipuji. Nah, dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19 kita belajar apa yang dibenci Tuhan ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Ingatlah saudara, ketujuh karakteristik jahat ini saat Anda membaca kitab Ester, karena Anda akan melihatnya digambarkan dalam diri Haman, diri pria ini. Ya. Jadi, sayangnya otoritas diberikan kepada Haman oleh Raja Ahasiweros. Pada suatu waktu, antara tahun ke-7 dan ke-12 masa pemerintahan Ahasiweros, Raja memutuskan untuk mengangkat Haman sebagai kepala pejabat di kekaisaran. Coba pikirkan saudara, Mordekai telah menyelamatkan nyawa raja dan tidak mendapatkan ucapan terima kasih, apalagi hadiah. Tetapi Haman yang jahat tidak melakukan apa-apa dan dipromosikan. Ada banyak ketidakadilan yang tampak dalam hidup ini, namun Tuhan tahu apa yang dia lakukan dan tidak pernah meninggalkan orang benar atau membiarkan perbuatan mereka tidak dihargai. Haman mungkin merasa tersanjung dan tersanjung dengan posisi baru yang kuat ini, karena memang seperti itulah dia. Dia orang yang sombong dan tujuannya adalah untuk mencapai otoritas dan pengakuan tertinggi. Seperti yang telah kita lihat, Ahasiweros adalah pria yang lemah dan mudah tertipu, rentan terhadap sanjungan dan ingin menyenangkan orang. Jadi tugas Haman bukanlah tugas yang sulit. Jadi Haman juga merupakan gambaran antikristus di dunia kuno, saudara. Jadi beberapa teolog Alkitab telah melihat di Haman sebuah ilustrasi tentang gambaran antikris yang suatu hari akan muncul dengan kejam memerintah atas umat manusia. Wahyu 13. Haman diberi otoritas besar dari raja, dan setan akan memberikan kekuatan besar kepada penguasa dunia yang jahat ini yang kita sebut dengan antikristus. Wahyu 13 ayat 2 dan 4. Seperti Haman membenci orang Yahudi dan mencoba untuk menghancurkan mereka, maka antikristus akan mengantarkan gelombang antikristus di seluruh dunia. Pada awalnya, dia akan berpura-pura bersahabat dengan Israel dan bahkan akan membuat perjanjian untuk melindungi mereka. Tetapi kemudian dia akan melanggar perjanjian itu dan menentang orang-orang yang dia setujui untuk bantu sebelumnya. Seperti Haman pada akhirnya dikalahkan dan dihakimi, demikian pula antikristus akan ditaklukkan oleh Yesus Kristus dan dilempar di lautan api. Wahyu 19 ayat 11 sampai 20. Saudara, otoritas harus diimbangi dengan kerendahan hati. Tuhan mengizinkan Haman untuk diangkat ke jabatan tinggi ini karena dia memiliki tujuan untuk dipenuhi melalui dia. Tuhan menganggap serius janjinya dan tidak akan melanggar perjanjiannya dengan umatnya. Apa yang dilakukan dengan otoritas adalah ujian karakter. Apakah mereka menggunakan otoritas mereka untuk mempromosikan diri mereka sendiri atau membantu orang lain? Apakah mereka memuliakan diri sendiri atau memuliakan Tuhan? Daniel diberi posisi tinggi yang mirip dengan Haman, tetapi dia menggunakan otoritasnya untuk menghormati Tuhan dan membantu orang lain. Baca Daniel 6. Jadi perbedaan antara Daniel dan Haman adalah bahwa Daniel adalah orang Allah yang rendah hati, sedangkan Haman adalah orang yang sombong di dunia. Jadi kita juga belajar kesombongan membutakan realitas, saudara. Jadi tidak puas hanya dengan memiliki jabatan tinggi dan menggunakannya,
Haman menginginkan juga semua pengakuan dan kehormatan publik yang bisa dia dapatkan. Meskipun orang-orang kuno di timur terbiasa memberikan penghormatan di depan umum, raja harus mengeluarkan dekret khusus tentang Haman, atau orang-orang tidak akan membungkuk kepadanya. Haman adalah pria kecil di kantor besar, dan bangsawan lainnya lebih berharga daripada dia. Dia tidak rela mengenalinya. Fakta ini adalah petunjuk lain bahwa Haman mendapatkan penghormatan bukan dengan ketulusan orang, tetapi dengan mencurinya. Dia adalah pejabat yang layak. Para pemimpin lainnya akan dengan senang hati mengenalinya jika dia adalah pejabat yang layak. Jadi saudara, kesombongan membutakan orang tentang siapa mereka sebenarnya dan membuat mereka bersikeras untuk memiliki apa yang sebenarnya tidak pantas mereka dapatkan. Promosi Haman mungkin memunculkan yang terburuk di Haman, tetapi memunculkan yang terbaik di Mordekai, karena Mordekai menolak untuk memberi penghormatan kepada Haman. Saudara, nah kita lihat di ayat 1-6 Ester 3 ini, Mordekai menolak sujud kepada Haman. Jadi saat itu, kerumunan orang di pintu gerbang, dan beberapa dari mereka akan memohon agar Haman menjadi perantara bagi mereka. Jadi disuap agar bisa menjadi perantara kepada raja. Akibatnya, Haman tidak menyadari bahwa Mordekai sedang berdiri sementara lainnya membungkuk. Petugas lain di gerbang menanyai Mordekai tentang perilakunya. Kenapa dia tidak membungkuk? Dan saat itulah Mordekai secara terbuka mengumumkan bahwa dia adalah seorang Yahudi. Ester 3 ayat 3-4. Selama beberapa hari, para pejabat kerajaan membahas masalah tersebut dengan Mordekai. Jadi dia diomongin lah, kenapa kamu tidak membungkuk, itu kan dekret raja gitu ya. Dan mungkin mencoba untuk mengubah pikirannya dan kemudian melaporkan perilakunya kepada Haman. Sejak saat itu, Haman mulai mengawasi Mordekai dan menahan amarahnya tidak hanya terhadap Mordekai di pintu gerbang, tetapi juga terhadap semua orang Yahudi di kekaisaran, karena pejabatnya ngelapor bahwa Haman tidak membungkuk karena dia adalah seorang Yahudi, ya, dan seorang Yahudi hanya dapat menyembah Tuhan Allahnya saja. Ya, mengapa Mordekai menolak tunduk pada Haman? Ada apa dengan menjadi seorang Yahudi yang melarangnya melakukan apa yang orang lain lakukan? Bahkan jika Mordekai tidak bisa menghormati Haman, setidaknya dia bisa menghormati jabatan itu, dan oleh karena itu raja yang memberi jabatan itu kepada Haman, ya. Jadi semua orang itu membungkuk kepada Haman. Mordekai menolak, saudara. Ini adalah gambarnya. Oke. Jadi alasan Mordekai menolak sujud kepada Haman, saya pikir jawabannya adalah bahwa Haman adalah seorang Amalek dan orang Amalek adalah musuh yang diakui orang Yahudi. Tuhan telah bersumpah dan berfirman bahwa dia telah menyatakan perang terhadap orang Amalek dan akan memerangi mereka dari generasi ke generasi. Keluaran 17:16. Bagaimana Mordekai bisa menunjukkan penghormatan kepada musuh orang Yahudi dan musuh Tuhan? Dia tidak ingin bersalah atas apa yang Yoab katakan tentang Raja Daud. Mengapa Raja Daud mengasihi musuhmu dan membenci temanmu? 2 Samuel 19:6. Jadi kontroversi Mordekai dengan Haman bukan hanya pertengkaran pribadi dengan orang yang sombong itu. Itu adalah pernyataan Mordekai bahwa dia berada di pihak Tuhan dalam perjuangan nasional antara orang Yahudi dan orang Amalek. Mordekai tidak ingin membuat kesalahan yang sama yang dilakukan leluhurnya Raja Saul karena terlalu lunak terhadap musuh Tuhan. 1 Samuel 15. Karena Saul berkompromi dengan orang Amalek, dia kehilangan mahkotanya, tetapi karena Mordekai menentang mereka, dia akhirnya mendapatkan mahkota. Nanti di Ester 8 ayat 15. Nah, pengakuan Mordekai sebagai orang Yahudi. Ada hal lain yang terlibat. Saudara, dengan mengaku bahwa Mordekai adalah seorang Yahudi, Mordekai menciptakan masalah bagi dirinya sendiri dan orang Yahudi lainnya di kekaisaran. Ketaatan pada hati nurani dan kehendak Tuhan yang bertentangan dengan hukum sipil bukanlah hal yang biasa untuk dianggap enteng. Mordekai mungkin memiliki kekurangan sehubungan dengan praktek agamanya, tetapi kita harus mengaguminya karena pendiriannya yang berani. Pengabaian mereka terhadap praktek keagamaan Yahudi adalah minor jika Anda mempertimbangkan keberanian mereka dalam mempertaruhkan nyawanya. Jadi seperti tumor kanker, kebencian Haman terhadap Mordekai segera berkembang menjadi kebencian
terhadap seluruh ras Yahudi. Haman bisa saja melaporkan kejahatan Mordekai kepada raja dan raja akan memenjarakan Mordekai atau mungkin mengeksekusinya. Tapi itu tidak akan memuaskan keinginan Haman untuk membalas dendam. Tidak, kebenciannya harus dipuk oleh sesuatu yang lebih besar, seperti kehancuran seluruh bangsa. Kita lanjutkan ke bagian kedua, Ester 3 ayat 7-15. Ya, kita perhatikan yang saya beri warna merah, saudara. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur, yakni undi di depan Haman. Hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasiweros. Dia berkata demikian, saudara. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat kita untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam pembendaraan raja. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkannya kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru orang Yahudi itu. Kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Maka dalam bulan yang pertama pada hari yang ke-13, dipanggillah para panitera raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman, ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan pada satu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja dan Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Oke, jadi bagian pertama kita menceritakan tentang Haman dan bagaimana Mordekai tidak sujud kepada Haman. Akhirnya Haman benci kepada Mordekai, bukan saja kepada Mordekai, tetapi kepada seluruh ras Yahudi. Dan bagian kedua ini adalah tindakan Haman, rencana jahat Haman untuk membinasakan orang Yahudi. Oke, mari kita lihat. Pertama, saudara, Haman memilih hari dengan membuang pur, undi. Ikuti langkah-langkah yang diambil Haman yang jahat saat dia melaksanakan rencananya untuk menghancurkan orang-orang Yahudi. Pertama, dia memilih hari, saudara, ayat 7. Haman dan beberapa astrolog istana melemparkan undi untuk menentukan hari kehancuran orang Yahudi. Ini dilakukan secara pribadi sebelum Haman mendekati raja dengan rencananya. Haman ingin memastikan bahwa dewa-dewi bersamanya dan rencananya akan berhasil. Ini istilah setan-setan, saudara. Oke? Bangsa timur pada hari itu mengambil beberapa langkah penting dengan berkonsultasi dengan bintang dan pertanda. Sahabat sebelumnya, ketika Raja Nebukadnezar dan para jenderalnya tidak dapat menyetujui strategi kampanye, mereka berhenti sejenak untuk berkonsultasi dengan dewa mereka. Kata Babilonia artinya pur, berarti lot atau undi. Dan dari kata itu, orang Yahudi mendapatkan nama pesta mereka, Purim. Ester 9 ayat 26. Nah, setelah menentukan hari dengan membuang undi, ya, seperti setan, musuh besar orang Yahudi, Haman adalah seorang pembunuh dan pembohong. Pertama, dia bahkan tidak memberi raja nama orang-orang yang seharusnya menumbangkan kerajaan.
Penjelasannya yang tidak jelas tentang situasinya membuat bahayanya tampak lebih buruk. Fakta bahwa orang-orang berbahaya ini tersebar di seluruh kekaisaran membuat raja semakin perlu melakukan sesuatu terhadap mereka. Haman benar ketika dia menggambarkan orang Yahudi sebagai bangsa yang hukumnya berbeda dari semua bangsa. Hukum mereka berbeda karena mereka adalah umat pilihan Tuhan yang menerima sendiri hukum suci Tuhan dari tangannya sendiri. Musa bertanya, dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu hari ini? Ulangan 4 ayat 8. Dan jawabannya adalah tidak ada. Yaitu langkah Haman setelah mendekati raja, dia membesar-besarkan kesalahan. Jadi fakta bahwa satu orang Mordekai tidak menaati satu hukum dibesar-besarkan oleh Haman sebagai tuduhan palsu bahwa semua orang Yahudi tidak menaati semua hukum negara. Nabi Yeremia telah menginstruksikan orang-orang Yahudi di pengasingan untuk berperilaku sebagai warga negara yang baik dan bekerja sama dengan para penindas mereka. Dan buktinya, tampaknya mereka patuh. Jika orang Yahudi di Kekaisaran Persia telah berulang kali melakukan penghasutan atau pengkhianatan sebelumnya, Raja Ahasiweros pasti sudah mengetahuinya sekarang. Dan bahkan jika beberapa orang Yahudi di beberapa kota tidak mematuhi hukum raja, mengapa seluruh bangsa Israel harus dihancurkan karena kejahatan beberapa orang? Jadi kudeta Haman terjadi di akhir pidatonya ketika dia menawarkan untuk membayar raja 10.000 talenta perak untuk khas istimewa membersihkan kekaisaran dari orang-orang berbahaya ini, yaitu orang Yahudi. Nah, sebagai gambaran saudara, GDP atau penghasilan kerajaan Persia saat itu dalam satu tahun adalah 15.000 talenta. Jadi 10.000 talenta adalah 2/3 dari penghasilan kekaisaran Persia selama setahun. Oke, banyak sekali. Dan kita bisa lihat bahwa Haman adalah orang yang sangat kaya, saudara. Oke, dalam Ester 3 ayat 11, jawaban raja, perak itu terserah kepadamu, memberi kesan bahwa Ahasiweros menolak uang itu dan menawarkan untuk membayar sendiri biayanya. Haman tahu bahwa perang Yunani dengan Persia telah memiskinkan harta raja, dan dia tidak akan pernah menawarkan begitu banyak uang kepada penguasa yang begitu perkasa jika dia tidak benar-benar berniat untuk membayar. Tanpa bertanya apapun, raja memberi Haman cincin meterai yang memberinya wewenang untuk bertindak atas nama raja. Dia dapat menulis dokumen apapun yang dia suka dan membubuhkan segel raja di atasnya. Dan dokumen itu harus diterima sebagai hukum dan ditaati. Itu adalah hal yang bodoh untuk dilakukan Ahasiweros. Tetapi sesuai dengan karakternya, dia bertindak lebih dulu dan kemudian menyesalinya. Jadi Amsal 18 ayat 13, jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Saudara, dengan optimis setelah dia menerima meterai raja, Haman segera memeteraikan hukum baru, yaitu hukum untuk memusnahkan seluruh orang Yahudi di seluruh kekaisaran Persia. Jadi tanpa diketahui orang Yahudi yang sedang bersiap-siap untuk merayakan Paskah, Haman sibuk dengan sekretaris raja, menulis undang-undang baru dan menerjemahkannya ke dalam berbagai bahasa-bahasa di dalam kekaisaran. Di ayat 13, kata-kata hukum serupa dengan instruksi yang Samuel berikan kepada Raja Saul ketika dia mengutusnya untuk menghancurkan orang Amalek, 1 Samuel 15 ayat 1-3. Satu perbedaan yang penting bahwa Saul tidak diizinkan mengambil rampasan apapun, sementara Haman dan para pembantunya berharap untuk menjara orang-orang Yahudi dan mengumpulkan kekayaan yang besar. Dokumen resmi diberikan kepada kurir kerajaan yang dengan cepat membawanya ke setiap bagian dari kekaisaran. Pekerjaan itu selesai dengan cepat karena Haman tidak ingin Ahasiweros berubah pikiran. Setelah hukum ditulis dan disegel, ajab orang Yahudi juga disegel karena hukum Persia dan Media tidak dapat diubah. Rencana halus Haman berhasil. Oke, itulah kita telah lihat bagaimana Haman melaksanakan rencana jahatnya. Jadi kita bisa ambil satu refleksi tentang mengabarkan Injil, saudara. Saudara, jika di sebuah kerajaan kuno, pesan kabar buruk dapat dengan cepat disiapkan, diterjemahkan, dan didistribusikan, mengapa gereja membutuhkan waktu lama untuk menyebarkan kabar baik tentang keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus? Yang pasti kita memiliki lebih banyak orang di dunia modern
daripada Ahasiweros di kerajaannya. Tetapi kita juga memiliki alat komunikasi, transportasi, bahkan sekarang internet dan medsos yang lebih baik. Masalahnya adalah pada kurir, orang pembawa pesan. Pesan sudah siap dikirim, tetapi kami tidak memiliki cukup orang untuk membawanya dan cukup uang untuk mengirimkannya. Saudara, sebagai penutup, ya, kita belajar juga, Haman dapat mengirimkan surat perintah kematian untuk ribuan orang yang tidak bersalah dan kemudian duduk dalam perjamuan bersama raja. Betapa tidak berperasaannya dia. Namun pada akhirnya itu adalah surat perintah kematiannya sendiri yang telah dimeteraikan oleh Haman, karena dalam waktu kurang dari 3 bulan, Haman akan menjadi orang mati. Saudara, oleh karena itu, sebelum kita mengutuk Haman yang jahat, mari juga kita periksa hati kita sendiri. Miliaran orang berdosa yang terhilang di dunia saat ini berada di bawah hukuman kematian kekal. Dan kebanyakan orang Kristen tidak berbuat banyak tentang hal itu. Kita dapat duduk di meja perjamuan gereja dan makan malam hari Minggu tanpa berpikir untuk membantu menyampaikan pesan bahwa Bapa telah mengutus anak untuk menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Saudara, memang baik bersukacita di dalam Tuhan dan melakukannya di rumahnya, tetapi bersukacita tidak bolehlah menggantikan tanggung jawab. Meja Tuhan penuh tetapi ladangnya kosong. Kita tidak perlu menjadi orang-orang pagan yang tangguh seperti Haman untuk menjadi apatis dan tidak peduli tentang penderitaan miliaran jiwa yang terhilang di dunia. Kebalikan dari kebahagiaan raja dan Haman adalah beban dan kebingungan orang-orang di Susan. Apa yang menyebabkan perubahan kebijaksanaan yang tiba-tiba ini? Mengapa orang Yahudi tiba-tiba menjadi target musuh kekaisaran? Apakah ada jalan keluar? Namun, saudara, situasinya bukanlah tanpa harapan, karena Tuhan memiliki 2 orang yang telah dipersiapkan dan pada tempatnya, yaitu Mordekai dan Ratu Esther, dan Tuhan siap untuk bertindak. Demikianlah kisah tentang Haman, musuh orang Yahudi, keturunan Agag, yang juga merupakan musuh orang Yahudi kuno. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.